Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Bapak Ibu semua yang sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan asesmen kompetensi guru madrasah. Dan pada konten hari ini kami akan menyuguhkan contoh soal pedagogik ya, untuk mempersiapkan Bapak Ibu guru dalam menghadapi AKG madrasah ya. Langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio atau lapangan disebut kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, atau E. Contextual Teaching Learning. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang B ya, eksplorasi. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik serta menyimpulkan suatu materi. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Atau E. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang B ya, memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri serta menyimpulkan suatu materi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, atau E. Kemampuan belajar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang C ya, strategi pembelajaran. Kita ke soal selanjutnya. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Atau E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jawaban yang tepat adalah D ya. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi ketingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Kita ke soal berikutnya. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A.
memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan setiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedial. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar, dan hasil ulangan tiap peserta didik. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Kita ke soal berikutnya. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B. SK, KD, dan indikator yang akan digunakan. C. Alat atau bahan atau sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. Atau E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Jawaban yang tepat adalah B ya, SK, KD, dan indikator yang akan digunakan. Kita ke soal selanjutnya. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Arifin menyampaikan suatu permasalahan guna mengunggah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Arifin itu merupakan bagian dari model pembelajaran. A. Portofolio. B. Scientific. C. Discovery learning. D. Authentic. Atau E. Contextual teaching dan learning. Jawabannya adalah yang C ya, discovery learning. Kita ke soal selanjutnya. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, atau E. Objektif. Jawaban yang tepat adalah yang E ya, objektif. Kita ke soal selanjutnya. Guru mengambil bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi. A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, atau E. Budaya. Jawabannya adalah A. Pedagogik. Kita ke soal selanjutnya. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Inspirasi, D. Pengasuhan dan lingkungan. Jawabannya adalah yang D ya, pengasuhan dan lingkungan. Baik, mungkin itu sementara Bapak Ibu ya untuk pembahasan soal 10 nomor saja dulu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua yang akan mengikuti asesmen kompetensi guru bisa dilancarkan dan mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih yang sudah menyimak di channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.